It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. Halo semuanya. Halo, kali ini kami akan membahas salah satu tokoh paling jenius dalam sejarah dunia, yaitu Albert Einstein. Kalian pasti sudah nggak asing kan dengan nama Albert Einstein? Siapa sih Albert Einstein? Siapa sebenarnya yang di balik teori-teori bahasanya itu? Namun sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keisha Febriana Nugraha dari kelas 10-3. Saya Nisrina dari kelas 10-3. Nah, yuk tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kisah inspiratif dari ilmuwan yang mengubah cara kita melihat alam semesta. Albert Einstein adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman. Secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal berkat pengembangan teori relativitas, dan ia juga berkontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi. Beliau lahir pada 14 Maret 1879 di Württemberg, Kekaisaran Jerman. Beliau meninggal pada 18 April 1955 pada umur 76 tahun di Amerika Serikat. Tempat tinggal beliau di Jerman, Italia, Swiss, Austria, Belgia, dan Amerika Serikat. Warganegaraan beliau di subjek kerajaan Württemberg pada masa Kekaisaran Jerman pada 1879 sampai 1896. Tanpa kewarganegaraan 1896 sampai 1901. Warga negara Swiss 1901 sampai 1955. Subjek Austria pada Kekaisaran Austria-Hungaria di 1911 sampai 1912. Dan pada Kekaisaran Jerman di 1914 sampai 1918. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Politeknik Federal pada tahun 1890 sampai 1900, dan beliau juga melanjutkan ke Universitas Zurich dengan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1905. Beliau juga mempunyai istri yang bernama Mileva Merrick yang lahir pada tahun 1503 dan meninggal pada tahun 1919. Lalu setelah Mileva Merrick meninggal, beliau menikah lagi dengan seseorang yang bernama Elsa Lowenthal yang lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 1936. Beliau juga memiliki anak yang bernama Liseri Einstein, Hans Albert Einstein, dan Edward Einstein. Lalu juga ada penghargaan-penghargaan yang beliau raih. Yang pertama, beliau meraih medali Barnard pada tahun 1920. Lalu ada Nobel Fisika 1921, medali Matteucci 1921, Fermi RS 1921, medali Copley 1925, dan masih banyak lagi. Beliau juga ahli dalam bidang fisika dan filsafat. Di institusi di kantor paten Swiss, Bern 1902 sampai 1909. Lalu di Universitas Bern 1908 sampai 1909. Lalu di Universitas Zurich 1909 sampai 1911. Di Akademi Sains Perusia di 1914 sampai 1933. Lalu di Kaiser Wilhelm Institute Direktur 1917 sampai 1933. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern pada tahun 1902 sampai 1909. Namun, ia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas
cakupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 melalui teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan kernel cahaya yang meletakkan dasar bagi foton cahaya. Pada tahun 1917, ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Setelah menghabiskan waktu 1 tahun di Praha, Einstein tinggal di Swiss dari tahun 1985 hingga 1914. Hingga ia melepas kewarganegaraan Jermannya pada tahun 1896. Dan ia lulus sarjana dari Sekolah Politeknik Federal Swiss pada tahun 1900. Setelah hidup tanpa kewarganegaraan selama lebih dari 5 tahun, Einstein memperoleh kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901 yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1905, ia dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan pada masa Annus Mirabilis atau tahun mukjizat, yang menghantarkannya memasuki dunia akademis pada usia 26 tahun. Einstein mengajar fisika teoritis di Zurich dari tahun 1912 sampai 1914. Kemudian pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Lalu pada tahun 1933 ketika Einstein mengunjungi Amerika Serikat, Adolf Hitler berkuasa. Karena latar belakang Yahudinya, Einstein memilih tidak kembali ke Jerman. Ia menetap di Amerika Serikat. Pada tahun 1940 menjelang Perang Dunia Kedua, Einstein mengirimi surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan agar Amerika Serikat segera memulai penelitian yang serupa. Sarannya pada akhirnya mengarah pada proyek Manhattan. Einstein mendukung sekutu, tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Einstein menandatangani Manifesto Russell-Einstein bersama filsuf Britania Raja Bertrand Russell yang menyoroti dan mengecam bahwa bahayanya senjata nuklir. Ia mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga ia meninggal pada tahun 1955. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan jenius. Menurut Eugene Wigner, pemahaman Einstein lebih dalam dari John von Neumann. Pikirannya lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann. Dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, di sini saya sudah menemukan salah satu warga untuk diwawancarai mengenai Albert Einstein. Halo Nadia, selamat siang. Halo, selamat siang. Aku lagi ada tugas nih tentang wawancarai seseorang dengan tema tuh tokoh ilmuwan. Boleh gak aku nanya sebentar? Boleh banget, ada apa? Kamu tahu gak Albert Einstein? Dia itu sebenarnya siapa sih? Tahu dong, dia kan ilmuwan fisika yang terkenal dari Jerman yang menciptakan teori relativitas. Rumus terkenalnya kan E sama dengan mc kuadrat, itu kan? Oh, kenapa sih dia dianggap penting? Karena teorinya ngebantu banget buat perkembangan teknologi kayak GPS, satelit, bahkan energi nuklir. Wah, keren juga ya. Ada hal menarik lain nggak tentang dia? Iya, selain jenius, dia juga peduli sama kemanusiaan, gak cuma sains doang. Oh, makasih ya Nadia. Aku jadi makin paham nih. Iya, sama-sama, semangat ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan.